Malam itu hujan turun deras. Di sebuah rumah mewah pinggir kota, Ayu duduk termenung di sofa ruang tamu. Gaun tidurnya tipis, hanya diselimuti jaket satin yang longgar. Suaminya, Dimas, belum pulang. Lagi. Sudah 3 malam berturut-turut Dimas pulang lewat tengah malam, tanpa pesan, tanpa penjelasan. Ayu menghela napas. Tangannya meraih segelas wine yang tinggal separuh. Ia rindu, bukan hanya pada pelukan, tapi pada sentuhan. Tubuhnya hangat, bukan karena minuman, tapi karena kesepian yang terlalu lama menumpuk. Lalu, bel berbunyi. Dengan langkah pelan, Ayu berjalan ke pintu. Saat ia membukanya, berdirilah seorang pria tinggi dengan wajah asing namun menawan, matanya tajam, kulit sawo matang, dan kemeja basah yang melekat di tubuhnya memperlihatkan otot dada yang terlatih. "Permisi, saya Raka, tukang listrik. Katanya ada masalah kabel di lantai atas kan?" Ayu sempat lupa. Benar, ia memang memanggil teknisi tadi pagi. Tapi kedatangannya malam-malam begini, saat rumah sepi dan sunyi, membuat jantung Ayu berdetak lebih cepat. "Masuklah," katanya lirih. Raka menatap Ayu sebentar. Pandangan matanya menyapu tubuh wanita itu yang hanya dibalut kain tipis. Namun ia tetap profesional, setidaknya untuk beberapa menit pertama. Mereka naik ke lantai 2. Ayu mengarahkannya ke kamar tamu tempat kabel lampu sering mati hidup. Tapi ketika Raka membungkuk memeriksa stop kontak di dinding, Ayu berdiri diam memperhatikannya. Tubuh pria itu, aroma hujan dari bajunya, dan situasi malam yang sunyi menciptakan ketegangan yang tak biasa. "Kedinginan?" tanya Ayu hampir berbisik. Raka menoleh. Matanya menangkap sorot lembut namun penuh rasa ingin tahu di mata Ayu. Ia berdiri perlahan. Tubuh mereka hanya terpaut sejengkal. "Sedikit," jawabnya pelan. Suaranya dalam, bergetar. Lalu terjadi diam yang panjang. Ayu mendekat. Tangannya menyentuh lengan Raka, pelan, seolah mencoba menguji batas. Tapi tak ada yang menolak. Hanya ada tatapan. Nafas yang mulai tak teratur, dan rasa yang tak bisa lagi dibendung. Mereka tidak berkata apa-apa. Tirai jendela tertutup rapat. Malam itu, listrik memang padam. Tapi tubuh Ayu justru menyala. Dan di balik tirai kamar tamu, sebuah rahasia baru dimulai. Bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang gejolak yang sudah terlalu lama dikekang. Raka duduk di tepi ranjang kamar tamu. Kausnya sudah ia lepas. Tubuhnya masih lembab karena hujan, tapi kini justru terasa menghangat. Bukan oleh selimut, tapi oleh pandangan Ayu yang nyaris tak berkedip sejak tadi. Ayu berdiri di depannya. Napasnya pelan tapi dalam. Gaun tidurnya sedikit terbuka di bagian dada, menampakkan kulit yang merona dan lekuk yang memanggil. Tangannya gemetar halus, tapi ia tak menahannya lagi. Sudah terlalu lama ia menjadi istri yang sabar, terlalu lama ia merindukan disentuh sebagai seorang wanita. "Kamu yakin?" bisik Raka, suaranya berat. Ayu tak menjawab dengan kata. Ia hanya menyentuh pipi Raka dengan kedua tangannya, lalu mengecup bibir pria itu pelan, seperti menanyakan dan menjawab sekaligus. Dan Raka membalas, penuh, dalam, dan perlahan meledakkan semua dinding batas di antara mereka. Sentuhan pertama itu seperti percikan api di ruangan gelap. Mula-mula hangat, lalu membakar. Raka menarik tubuh Ayu ke pelukannya, dan tubuh wanita itu terjatuh perlahan ke pangkuannya. Tangan mereka mulai berbicara dalam bahasa sunyi, menyusuri lekuk, menghafal garis-garis kulit yang asing namun terasa akrab. Ayu menutup mata. Ia ingin mengingat setiap detik ini, setiap helaan napas, setiap sentuhan yang seolah menebus tahun-tahun kesepian yang ia lalui. Raka membaringkannya pelan di atas ranjang. Ia menciumi leher Ayu, bahunya, punggung tangannya, tak terburu-buru, seperti menghormati rasa yang tumbuh di antara dua orang yang awalnya tak saling kenal, tapi kini saling mencari. Ranjang berderit perlahan, napas mereka berpadu.
Waktu seakan berhenti. Malam itu Ayu tidak hanya menyerahkan tubuhnya, ia membiarkan dirinya merasa hidup kembali, bukan sebagai istri dari seorang suami yang terlalu sibuk, tapi sebagai wanita yang pantas dicintai, disentuh dan dimanja. Dan saat semuanya usai, saat peluh mereka menyatu dan napas perlahan kembali teratur, Raka membelai rambut Ayu yang terurai di bantal. "Aku harus pergi," bisiknya pelan, nyaris enggan. Ayu membuka mata. Di balik lelah dan bekas ciuman di lehernya, ada satu tanya yang menggantung di dadanya. Apa ini hanya malam ini saja? Raka menatapnya dalam. "Aku tak tahu," jawabnya jujur. "Tapi, aku tahu ini bukan sekedar tubuh." Ayu menatap langit-langit. Hujan di luar masih belum reda. Tapi badai di dalam dirinya baru saja memulai. Pagi menjelang. Matahari masih malu-malu menembus tirai kamar tamu. Ayu terbangun sendirian. Di sebelahnya hanya ada bantal yang dingin dan spray yang kusut. Saksi diam dari malam yang membakar. Tangannya menyentuh bantal itu, lalu menarik selimut hingga ke dada. Sekilas ia berharap itu hanya mimpi. Tapi aroma tubuh Raka masih tertinggal samar di udara. Dan di dadanya ada sesuatu yang sulit ia kenali. Antara puas dan hampa. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya, menatap pantulan dirinya sendiri di cermin. Matanya sembab, tapi bukan karena menangis. Mungkin karena terlalu lama menyimpan luka yang tak pernah diobati. Dan malam tadi adalah pelampiasan dari luka yang lama ia pendam. Saat ia turun ke dapur, suara mesin mobil terdengar dari luar. Dimas, suaminya. Ayu refleks menarik jaket panjang dan berusaha menata rambutnya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba menampar keras. Dimas masuk rumah dengan langkah cepat. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap dingin seperti biasa. Tanpa peluk, tanpa tanya, tanpa aku rindu seperti dulu. "Kopi hitam, biasa," katanya sambil membuka jas dan duduk di sofa. Ayu berdiri terpaku sejenak. Lalu berjalan ke dapur, menyeduh kopi untuk lelaki yang secara hukum masih suaminya, tapi secara hati sudah lama asing. "Kamu dari mana semalam?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. "Meeting, kelelahan, jangan mulai tanya-tanya pagi-pagi," jawab Dimas datar tanpa menoleh. Ayu ingin tertawa, bukan karena lucu, tapi karena akhirnya hatinya betul-betul mati rasa. Semalam ia menyesali apa yang ia lakukan. Tapi pagi ini, sikap Dimas justru mempertegas mengapa semua itu terjadi. Ia letakkan cangkir kopi di meja. Namun saat hendak kembali ke dapur, Dimas mencium sesuatu. "Kamu pakai parfum baru?" tanyanya. Kali ini menatap istrinya. Ayu terdiam. Ia mengangguk kecil. "Iya, semalam iseng coba." Dimas mengernyit, mencium bantal di sofa lalu bangkit menuju tangga. Ke atas. Ayu menahan napas. Kamar tamu, spray, jejak, tubuh Ayu menegang. Beberapa menit terasa seperti seabad. Sampai akhirnya Dimas kembali turun. Wajahnya tetap datar, tapi mata kirinya berkedut, tanda ia sedang menahan sesuatu. "Jangan ganggu aku malam ini," katanya sebelum masuk ke ruang kerja. "Ada klien penting yang harus aku temui. Di hotel." "Hotel," kata itu menyayat seperti silet. Ayu tahu, Dimas menyimpan rahasia. Dan mungkin malam mereka berdua tak ada bedanya, hanya beda tempat dan alasan. Tapi kini Ayu sudah tidak takut lagi. Ia sudah mencicipi keberanian. Ia sudah merasakan menjadi wanita seutuhnya walau hanya semalam.
Dan ia mulai yakin kesalahan terbesarnya bukan karena mencintai pria lain, tapi karena terlalu lama bertahan dalam hubungan yang sudah mati. Malam turun perlahan, seperti kabut tebal yang menutup langit hatinya. Ayu duduk di sisi tempat tidur. Lampu kamar mati, hanya diterangi temaram lampu taman yang masuk dari jendela. Tangannya memainkan cincin kawin di jari manisnya. Masih pantaskah aku menyebut diri istri? Bisiknya lirih, hanya untuk dirinya sendiri. Ia mencoba tidur, tapi ranjang itu terasa terlalu dingin, terlalu kosong. Sudah lama begitu, bahkan saat Dimas masih pulang setiap malam. Bukan tubuhnya yang tak disentuh, tapi jiwanya yang lama tak disapa. Ingatan tentang Raka datang seperti aliran hangat di tengah salju. Sentuhan itu, tatapan matanya, cara dia mencium tanpa tergesa, seolah Ayu bukan hanya tubuh, tapi rasa. Air matanya jatuh. Kenapa baru sekarang aku merasa hidup? Kenapa bukan Dimas yang membuatku merasa begini? Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. Aku tak tahu kenapa, tapi aku masih mencium wangi kulitmu di telapak tanganku. Ayu menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Bukan karena ia menyesal, tapi karena kalimat sesederhana itu bisa membuat hatinya remuk sekaligus utuh dalam satu waktu. Balasan Ayu, aku takut. Aku mulai merindukanmu. Padahal kita baru sekali saling berbicara dengan jujur. Tak lama, ponselnya bergetar lagi. Raka, rasa tak butuh waktu. Hati tahu kapan ia menemukan tempat pulang. Ayu menatap layar itu lama. Jantungnya berdetak pelan, tapi dalam. Lalu ia membuka lemari. Melihat gaun malam merah yang dulu pernah ia pakai di ulang tahun pernikahan kelima. Waktu itu, Dimas bahkan lupa membawakan bunga. Ia menangis di kamar mandi malam itu, dengan makeup yang luntur dan hati yang hancur. Tapi malam ini, ia ingin berdiri di depan cermin dan melihat dirinya sebagai wanita yang utuh, bukan istri yang diabaikan. Ia mengenakan gaun itu, menata rambut, memoles sedikit lipstik. Bukan untuk Raka, bukan untuk Dimas, untuk dirinya sendiri. Dan saat ia berdiri di depan cermin, ia melihat dua hal. Satu sisi dirinya adalah wanita yang pernah setia. Sisi lain adalah wanita yang ingin bahagia. Dan keduanya sama-sama terluka. Pagi itu Ayu membuka laci ruang kerja Dimas. Bukan karena ingin mengintip, tapi karena sebuah amplop putih mencuat rapi di antara dokumen kerja. Dan di atasnya tertulis nama yang asing. Untuk Lara. Tangannya gemetar saat menarik amplop itu keluar. Kertasnya mahal, tebal, seperti surat pribadi yang ditulis dengan penuh perhatian. Ayu menatapnya lama, sebelum akhirnya ia membuka perlahan dan mulai membaca. Untuk Lara. Maaf, aku jarang menghubungi belakangan ini. Kamu tahu, rumah itu penuh suara diam. Ayu masih seperti biasa. Manis di luar, tapi aku tahu dia tak bahagia. Tapi aku juga tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin bersamamu. Aku rindu pelukmu, rindu tertawa bersamamu, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Kamu satu-satunya tempat aku merasa jadi diri sendiri. Ayu menutup surat itu dengan tangan bergetar. Ada luka lama yang kembali berdarah. Clara? Siapa wanita ini? Ia mencari nama itu di ponsel Dimas. Tak ada. Tapi saat membuka galeri, ia menemukan folder tersembunyi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Private meeting. Dan di dalamnya, foto-foto yang menjelaskan segalanya. Clara, wanita karir, anggun, lebih muda dan punya senyum yang menghidupkan mata Dimas dalam setiap foto. Dalam beberapa gambar, mereka bahkan berpelukan di balkon sebuah hotel.
Foto lain menunjukkan Clara sedang duduk santai di pangkuan Dimas dengan tangan pria itu membelai rambutnya. Ayu terdiam. Bukan hanya karena pengkhianatan itu, tapi karena betapa nyata cinta Dimas pada wanita itu, cinta yang sudah lama tak pernah ia rasakan sendiri. Tubuhnya melemas. Ia terduduk di lantai, menggenggam surat itu seperti menggenggam sisa harga dirinya. Jadi ini alasan semua diam, semua pulang larut, semua dingin. Ponselnya berdering. Raka, tapi Ayu tak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa rumah tangganya bukan hanya retak karena kebosanan atau kurang sentuhan, tapi karena hati Dimas sudah berpindah sejak lama. Tangannya masih bergetar saat meraih kunci mobil. Ia butuh udara, tapi langkahnya tak tahu arah. Yang ia tahu, ia tak bisa diam lagi. Dan saat ia membuka pintu rumah, tak disangka seorang wanita berdiri di sana. Elegan, wangi, matanya tajam, dan menggenggam buket bunga. "Maaf, saya Clara. Dimas ada?" "Saya Clara." Suara itu tenang, tapi di telinga Ayu terdengar seperti ledakan. Wanita di hadapannya mengenakan blus putih dengan potongan rapi, make up tipis tapi elegan, dan tangan yang menggenggam buket bunga dengan percaya diri. Ayu berdiri kaku di depan pintu rumahnya sendiri. "Dimas tidak ada," jawab Ayu datar. Clara mengangguk, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, boleh saya titip bunga ini? Saya biasanya memberikannya langsung, tapi kali ini sepertinya memang waktunya bertemu dengan istrinya." Ayu menahan napas. Tidak ada rasa takut di mata wanita itu. Bahkan tidak ada permintaan maaf. Yang ada hanya keyakinan bahwa ia punya tempat dalam hidup suaminya. "Berani sekali kamu datang ke rumah ini," ujar Ayu pelan, tapi nadanya menggigit. "Berani karena saya tahu posisinya. Karena Dimas tidak pernah menyembunyikan bahwa kalian hanya tinggal serumah, tapi tak lagi sebahagia kelihatannya." Ayu terdiam. Bukan karena tak punya kata, tapi karena terlalu banyak kalimat yang berlomba keluar. Namun hanya air mata yang sempat jatuh lebih dulu. "Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa?" Clara tersenyum kecil. "Saya pikir kamu sudah tahu sejak lama, tapi memilih diam. Seperti semua istri yang terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah hilang." Ucapan itu seperti pisau. Pelan tapi dalam. Dan anehnya Ayu tak membantah. "Apa kamu pikir Dimas akan menikahimu?" tanya Ayu akhirnya menahan getar di dadanya. "Saya tidak tahu jujur. Tapi setidaknya dia tidak lagi pura-pura bahagia." Ayu memejamkan mata. Tangannya menggenggam. Dia juga tidak lagi pulang dengan hati. Keheningan menyelimuti mereka. Dua wanita yang pernah atau masih mencintai lelaki yang sama, berdiri di tempat yang salah, waktu yang salah, tapi dengan luka yang benar-benar nyata. Clara meletakkan buket bunganya di pot bunga depan pintu. "Saya tak ingin merusak hidup siapapun, tapi saya juga tak bisa berpura-pura tak mencintainya." Dan dengan itu, ia pergi. Melangkah ringan seolah baru saja meninggalkan sebuah pengakuan dosa tanpa penyesalan. Ayu menutup pintu perlahan. Buket bunga itu tetap di sana. Dan di tengahnya ada secarik kertas kecil. Dalam kutipan, "Jangan lupa janji kita malam ini. Hotel Meranti, pukul 20.00. D." Ayu duduk di lantai, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus marah atau justru merasa bebas. Jarum jam sudah menunjuk angka 7:45 malam. Ayu menatap pantulan dirinya di cermin mobil. Gaun hitam sederhana membalut tubuhnya. Rambut digerai ke belakang, make up tipis.
Tidak untuk menarik perhatian, tapi untuk mengingatkan dirinya siapa dia. Bukan istri yang ditinggal, bukan wanita yang kalah. Di tangannya, tiket parkir hotel Meranti terasa dingin. Tapi hatinya membara. Ia masuk ke lobi hotel. Berjalan pelan namun mantap. Setiap langkahnya terasa berat, seolah menggiringnya ke ujung masa lalu. Di lorong menuju restoran atas, Ayu melihat pantulan dua sosok dari dinding kaca. Dimas dan Clara duduk berhadapan di meja sudut dengan cahaya lilin dan segelas wine. Tangan Dimas menyentuh jemari Clara di atas meja. Matanya tersenyum, senyum yang dulu milik Ayu. Ayu tak langsung menghampiri. Ia berdiri cukup jauh, mengamati. Tiba-tiba, hatinya tak berteriak. Tidak ada dendam yang meledak. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya sebuah keheningan. Seperti tubuhnya sudah lebih dulu tahu bahwa cinta di meja itu bukan miliknya lagi. Ia berbalik, melangkah pelan. Tapi seseorang berdiri di ujung lorong. Sosok yang familiar. Tegap, dengan mata yang menangkapnya seperti tak ada orang lain di tempat itu. "Raka, aku tahu kamu akan datang ke sini," ucap Raka pelan. Seolah nafasnya ikut menahan gejolak dalam dada Ayu. Ayu diam, lalu menatapnya. "Kenapa kamu di sini?" "Karena aku ingin jadi tempat kamu pulang. Kalau kamu memilih keluar dari luka itu." Air mata Ayu akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, melainkan karena ada seseorang, satu saja, yang melihatnya bukan sebagai istri yang dikhianati, bukan wanita yang ditinggal, tapi sebagai seseorang yang pantas untuk dicintai kembali. "Kamu tidak marah aku masih belum selesai dengan masa laluku?" "Tidak," jawab Raka sambil tersenyum. "Karena aku tidak datang untuk mengganti siapapun, tapi untuk menunggu kamu siap jadi diri kamu sendiri lagi." Ayu menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa bebas. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ayu melangkah mendekat ke Raka, lalu menggenggam tangannya. Erat, seperti menggenggam harapan yang baru. Di belakang mereka, restoran hotel tetap dipenuhi tawa pura-pura dan senyum yang palsu. Tapi di lorong itu, dua orang bertemu bukan karena hasrat, tapi karena hati mereka saling menemukan. Dan malam pun berganti. Bukan sebagai akhir, tapi awal yang baru. 3 hari setelah malam di Hotel Meranti, Ayu berdiri di ruang tamu rumahnya. Rumah yang dulu ia bangun dengan cinta, tapi kini hanya menyimpan gema pertengkaran, sisa pelukan dingin, dan tembok yang tak pernah menjawab. Di atas meja, 2 buah koper sudah rapi. Di sebelahnya, sepucuk surat. Bukan untuk Dimas, tapi untuk dirinya sendiri. Surat keberanian. Dimas baru pulang. Ia masuk rumah dengan langkah terburu-buru, mata menatap koper itu dengan alis yang langsung berkerut. "Apa ini?" Ayu menatapnya tenang. "Akhirnya kamu pulang tepat waktu," jawabnya pelan. "Jangan main drama, Ayu. Kamu mau kemana?" Ayu tidak menjawab langsung. Ia melipat surat yang tadi ia tulis dan memasukkannya ke dalam tas tangannya. "Aku bukan pergi karena kamu mencintai orang lain, Dimas. Tapi karena kamu tidak pernah memperjuangkan aku. Bahkan saat aku ada di depanmu setiap hari." Dimas mendekat. Suaranya mulai meninggi. "Jadi cuma karena wanita itu kamu pergi? Kamu pikir kamu lebih suci? Aku tahu kamu juga ada hubungan dengan pria itu. Raka kan?" Ayu tersenyum kecil, bukan karena malu, tapi karena akhirnya ia tidak peduli pada tuduhan. "Ya, tapi bedanya dia melihat aku sebagai manusia, bukan beban yang harus ditanggung." Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban. Ayu berjalan ke pintu, tapi sebelum keluar,
ia berhenti sejenak. "Terima kasih Dimas, karena telah mengajarkanku satu hal penting." "Apa?" "Bahwa bertahan dalam rumah yang kosong jauh lebih menyakitkan daripada pergi tanpa pamit." Ayu melangkah keluar. Udara luar menyambutnya dengan hangat. Dan di depan pagar, Raka berdiri, menunggu. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai teman, kekasih, dan lelaki yang tak datang untuk menyelamatkan, melainkan menemani. "Sudah siap?" tanya Raka lembut. Ayu menatap rumah di belakangnya untuk terakhir kali, lalu mengangguk. "Sudah, akhirnya aku memilih diriku sendiri." Mereka berjalan bersama, menuju mobil, menuju kehidupan baru. Bukan sempurna, bukan tanpa luka, tapi dengan keberanian untuk menyembuhkan bersama. Beberapa bulan kemudian, Ayu membuka kafe kecil di kota pantai. Tempat yang tenang, dengan langit luas dan suara laut yang tak pernah berhenti. Setiap pagi ia menyeduh kopi, menyambut pelanggan dengan senyum. Di sore hari, Raka sering datang membawa bunga liar dan cerita-cerita sederhana. Dan malam hari, Ayu duduk di teras, menulis tentang luka, tentang cinta, tentang seorang wanita yang pernah hilang dan akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Terkadang, luka paling dalam datang bukan dari orang asing, tapi dari dia yang dulu berjanji tak akan meninggalkan. Ayu memilih pergi, bukan karena dia kalah, tapi karena dia sadar cinta tak bisa dipertahankan sendirian. Dan malam itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kisah di mana seorang wanita bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk mencintai dirinya sendiri. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita berikutnya yang lebih dalam dan penuh makna. Tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah bertahan meski hatimu sudah ditinggal lebih dulu?